Apa perbedaan sholat syariat dengan sholat tarikat dan sholat hakikat? Sholat syariat pada gerak. Sholat syariat pada gerak. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, itu syariat. Sholat hakikat, sholat tarikat adalah cara. Ada caranya di sini, ada caranya berputar kemari, ada caranya naik dari sini ke sini lalu ke kanan kemari. Tarikat artinya jalan. Sholat hakikat, hakikat sholat adalah ingat. Hakikat sholat itu adalah ingat. Tapi jangan dibalik. Dibalik, banyak orang sekarang membalik. Kau tak ke masjid? Ah, itu orang syariat aja tuh. Aku ini udah sampai hakikat. Pejam mata, udah. Batil. As-syari'atu bila haqiqatin batilah. Syariat tanpa hakikat batal. Wal haqiqatu bila syari'atin atilah. Hakikat kalau tidak pakai syariat maka tak diterima Allah SWT. Carikan saya hadis Nabi, Nabi pejam mata, hakikat tak sembahyang. Nabi sakit demam, dipapah. Tahu dipapah? Dibopong, dibawa ke masjid, sholat berjamaah. Nabi aja sholat, ini tak sholat. Kau tak sholat? Ah, sholat itu syariat. Aku udah sampai sholat hakikat. Kau tak mandi? Aku mandi hakikat. Kau tak makan? Ah, makan mesti syariat. Giliran sholat, hakikat. Giliran zakat, hakikat. Giliran haji, hakikat. Giliran makan, hakikat lah. Mana bisa? Mesti sejalan antara hakikat dengan syariat. Siapa yang tidak bersyariat maka bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja di sini yang mengajarkan hakikat tanpa syariat, lapor ke Pak Ketua MUI akan mengeluarkan rekomendasi, polisi akan menangkap dia, dituntut di kejaksaan, bawa ke pengadilan negeri, dituntut penistaan agama, gol, masuk penjara, baru dia tahu. Sudah tahu caranya. Bagaimana untuk mewalikan seorang anak perempuan dari hasil kawin campuran yang tak pernah nikah? Orang berzina maka tidak dianggap menikah, maka perempuan itu tidak ada walinya. Tak ada walinya. Kalau ada orang hasil nikah, walinya ayahnya, ayahnya tak ada atuknya, atuknya tak ada abangnya, abangnya tak ada adiknya, adiknya tak ada pakciknya, pakciknya tak ada abang ayahnya. 6 wali. Tapi kalau dia tidak nikah, siapa walinya? Fas-sultanu waliyun man la waliyalaha. Walinya adalah Sultan Abdurrahman Muzaffar Shah. Andai ada di sini orang tak punya wali, walinya adalah Sultan Kerajaan Riau Lingga, Sultan Abdurrahman Muzaffar Shah, atau Sultan Kerajaan Pelalawan. Sekarang Sultan sudah tak ada. Siapa walinya? Walinya adalah Pak Kua, kantor urusan agama. Pak Kua menikahkan. Aku nikahkan engkau dengan si fulan dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. Mohon nasihat pencerahan Ustadz makmum yang tiap hari masbuk. Hobi pula masbuk. Di sholat salah fardu, padahal beliau imam yang ditunjuk untuk sholat fardu lainnya. Ini ada masalah. Ini bukan masbuk, ini merajuk ini. Merajuk dia ini. Datangi baik-baik, Pak Imam. Kenapa Bapak selalu masbuk? Kenapa? Tanya. Mungkin dia tak mau maju lagi merajuk. Maka ditunggunya udah maju, baru dia datang. Ini bukan masalah agama, ini bukan masalah hukum halal haram. Saya selalu menjawab haram, halal, makruh, mubah, rukun, syarat, wajib, sunat. Orang merajuk datang baik-baik, tanya baik-baik. Bagaimana hukum koperasi simpan pinjam yang membagikan hasil saham setiap tahunnya? 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000 itu kumpul 10 juta. 10 juta disimpan. Siapa yang mau minjam kasih 1 juta, bayar 1.200.000. Mau minjam 2 juta, bayar 2.500.000. Mau minjam 5 juta, bayar 5.500.000. Itu kumpul hasilnya bagi-bagi, riba. Rentenir, bedanya Pak, ini rentenir berjamaah. Haram. Yang sudah berlalu Pak Ustadz, apa boleh buat? Banyak-banyak istighfar. Yang sempat mengumpulkan Pak Ustadz, cabut, pulang dari sini, tarik balik. Jangan sampai. Kenapa? Karena orang yang makan riba nanti di akhirat, alladzina yakuluna riba. Orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur seperti orang kerasukan setan. Pernah Bapak Ibu menengok orang kerasukan setan? Kata orang Jawa kesambet. Nah, begitulah dia bangkit dari kubur nanti. Jangan makan riba. Anak-anak kita hatinya bersih, otaknya terang, dikasih makan riba, gelap. Mengaji tak dapat, sekolah bodoh, bawaannya mau buat dosa saja. Kenapa? Gara-gara kasih makan riba. Bukan salah bunda mengandung, tapi salah bapak yang mengasih makan haram. Hukum laki-laki yang sibuk dengan persiapan MTQ, persiapan tabligh akbar, tapi tak sholat.
Bahkan bekerja di saat orang sedang sholat. Tujuan MTQ, hakikat MTQ supaya orang baca Quran. Betul. Isi Quran itu apa? Wa aqimus sholah, tegakkanlah sholat. Inti dari pengajian itu adalah Ustadz menyampaikan pesan. Apa pesan Ustadz tadi? Laksanakan sholat. Maka orang yang sibuk memasang tenda, sibuk mengurus tapi tak sholat, sama dengan orang yang merobohkan bangunan yang sudah kokoh dan kuat. Oleh sebab itu bertobatlah, berhenti sholat. Karena sholat tidak akan ada makna orang ibadah lain. Kenapa? As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Kenapa ini cantik tenda ini? Karena tiangnya kokoh. Kalau tiangnya ini lapuk tiang ini sudah lama hancur ini. Apa tiangnya? Sholat. Mudah-mudahan panitia semuanya sholat. Jangan-jangan kita melalaikan sholat. Oh, belum lagi. Tapi saya sholat asar sudah. Saya jamak takdim. Saya pikir nyindir saya pula tadi.